Tabe, nu apa kareba komiu. Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Saat ini, Anda menyaksikan berita Slow Setengah bersama saya, Aling Talamoa. Sejumlah informasi teraktual dan menarik telah kami siapkan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kabur usai tabrak warga di Donggala, sopir dan mobilnya diamuk massa. Sebuah gudang pakaian dan aksesoris ludes terbakar di Palu. Warga Palu nikmati liburan panjang di pantai Kampung Nelayan. Nasib apes menimpa Ruben Raba, sopir mobil asal Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat. Ia babak belur diamuk massa usai menabrak seorang warga di Desa Lolita Siburi, Kecamatan Banawa, Kabupaten Donggala. Tidak hanya sopir, seorang penumpang mobil tersebut juga terluka dan mobil yang dikendarai pun rusak parah. Amuk massa berawal ketika Ruben Raba yang mengendarai mobil bersama 4 penumpang dari Pasangkayu tujuan Kota Palu untuk menggelar hajatan. Namun, saat melintas di Desa Lolita Siburi, Ruben secara tidak sengaja menabrak seorang pengendara motor hingga terjatuh. Melihat kejadian itu, Ruben pun ketakutan dan langsung tancap gas ke arah Kota Palu. Namun, sejumlah warga yang melihat kejadian itu mengejar Ruben dengan mengendarai sepeda motor. Hingga akhirnya Ruben dicegat di Jalan Soekarno-Hatta Palu. Tak pelak, puluhan warga melampiaskan emosinya dengan menganiaya Ruben serta merusak mobil yang dikendarainya. Amuk massa akhirnya diredakan oleh puluhan personil polisi yang tiba di lokasi usai menerima laporan warga. Ruben dan 4 penumpang dievakuasi ke mobil patroli polisi. Mobil yang dikemudikan Ruben dalam kondisi rusak parah ikut dievakuasi ke Mapolres Kota Palu. Akibat amukan massa, Ruben Raba alias sopir dan 1 penumpang bernama Karnadi mengalami luka robek di bagian kepala. Keduanya menjalani rawat inap di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sulteng. Sementara 3 penumpang lainnya mendapatkan perawatan jalan. Yudirman mengaku kalau mereka adalah rombongan dari Kelurahan Martajaya, Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat yang akan menggelar hajatan keluarga di Palu. Dari pihak berwajib, gimana cara lanjutnya biar sama-sama biar sama-sama tidak merugikan bagi kami lah gitu kan, begitu. Gimana tindak lanjutnya kami harap. Kapolsek Mantikulore, Inspektur Polisi Elminawati Hasibuan, mengatakan kasus tabrak lari tersebut telah ditangani pihaknya. Dan saat ini, sopir beserta seorang penumpang yang terluka akibat amukan massa tengah menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara Palu. Sedangkan mobil yang rusak parah setelah diamuk massa juga telah diamankan di Mapolresta Palu. Memang benar telah terjadi pengrusakan terhadap kendaraan Avanza yang terjadi di Jalan Soekarno-Hatta, Kecamatan Mantikulore, di mana wilayah hukumnya adalah Polsek Mantikulore. Polresta Palu kemudian melakukan asesmen terhadap para penumpang dan meninjau TKP kejadian. Sementara kasus kecelakaan lalu lintas yang melukai seorang pengendara motor tersebut ditangani oleh Polres Donggala. Syahrul Cahya melaporkan dari Palu. Sebuah gudang pakaian dan aksesoris yang terletak di Jalan Puebongo, Kelurahan Bayoge, Kota Palu, ludes terbakar Sabtu subuh. Tidak ada korban jiwa dalam musibah tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kebakaran yang menimpa gudang pakaian dan aksesoris tersebut terjadi sekitar pukul 5 subuh. Diduga penyebabnya adalah karena korsleting.
Api dengan cepat membesar, apalagi gudang berisi barang-barang yang mudah terbakar. Warga yang bersebelahan dengan lokasi kebakaran terbangun dan lari keluar rumah. Mereka kemudian melaporkan kejadian itu kepada polisi dan petugas pemadam kebakaran. Tak lama berselang, 5 unit mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi dan melakukan pemadaman. Menurut saksi mata, Musdalifah, kebakaran terjadi mulai pukul 5 subuh. Awalnya, ia mencium bau plastik terbakar dan setelah ditelusuri ternyata bersumber dari gudang pakaian sebelah kosnya. Tak lama berselang, api menyala dari dalam gudang dan membesar. Saya kebangun, saya ke dapur dulu lihat, siapa tahu kompor gas saya tuh yang baunya keluar. Nggak ada, pas saya lihat ventilasi di atas dapur itu sudah menyala-menyala, api terbakar di belakang. Jadi saya keluar buka pintu, saya teriak kebakaran. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Pemerintah Kota Palu yang menerjunkan 40 personel berhasil memadamkan api setelah 3 jam kemudian. Kerugian akibat terbakarnya yang menimpa gudang penyimpanan pakaian dan aksesoris tersebut ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Ikram Bayoge melaporkan dari Palu. Asa timnas Indonesia untuk berlaga di Olimpiade Paris pupus sudah. Namun, dukungan dari keluarga pemain timnas tetap mengalir. Seperti halnya keluarga Witan Sulaiman yang tetap bangga dengan capaian tim nasional Indonesia di Piala Asia U23. Bentuk dukungan keluarga Witan dengan menggelar nonton bareng di rumah Witan beberapa waktu lalu. Tetangga dan kerabat ikut meramaikan dalam nonton bareng itu. Sayangnya, mimpi Witan bersama timnas Indonesia untuk berlaga di Olimpiade tidak terwujud. Meski begitu, keluarganya dan penggemar sepak bola di Palu tetap memuji penampilan Witan bersama punggawa timnas lainnya yang mampu mencetak sejarah dengan menembus babak semifinal Piala Asia U23 tahun 2024. Kalau menurut saya mungkin pemain timnas Indonesia sudah cukup baik, tapi kita mungkin ada ya kecurangan dari wasit atau bagaimana. Ya, mungkin kalau saya mungkin timnas sudah cukup baik. Humaydi berharap timnas Indonesia melupakan tiket Olimpiade dan kini fokus menatap babak kualifikasi Piala Dunia yang berlangsung bulan Juni melawan Irak dan Filipina. Ia pun optimis Indonesia bisa menang dan berpeluang untuk lolos ke Piala Dunia kali pertama. Aldi Grit melaporkan dari Palu. Meskipun memiliki keterbatasan fisik, namun kaum difabel tak mau kalah kreatif berkarya. Seperti yang dilakukan belasan penyandang difabel di Kota Palu yang mengembangkan budidaya ikan sistem bioflok. Para penyandang difabel di Rumah Merah Putih, Kelurahan Nunu, Kota Palu berbahagia. Ya, usai budidaya ikan nila sistem bioflok yang dirintis 8 bulan lalu, sudah membuahkan hasil. Ribuan ekor ikan nila yang selama ini dipelihara dengan sistem bioflok sudah mulai panen. Sarvan, koordinator penyandang difabel Rumah Merah Putih, mengaku senang karena hasil kerja keras bersama rekan-rekannya sudah menuai hasil. Ia berterima kasih kepada pemerintah Kota Palu yang telah membantu memberikan bibit, pakan, dan peralatan bioflok. Ikan peliharaannya pun diserbu pembeli karena harganya terjangkau. Awal Pak, kami belum ada pelatihan. Nah, ibaratnya cuma untuk konsumsi saja. Ada berapa ikan Pak di sini? Bulan Desember kemarin ada 2.000 ekor ikan. Sebagian sudah dipanen Pak? Sebagian baru kali ini panen. Oh, baru kali ini? Ya, karena memang kita kemarin kan baru beradaptasi dengan ikan di sini. Pemerintah Kota Palu mengapresiasi usaha para penyandang difabel Rumah Merah Putih tersebut. Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kota Palu, Madiawati Maulidia mengatakan
Bantuan untuk usaha budidaya ikan dengan sistem bioflok tersebut sebagai bentuk dukungan pemerintah kota dalam memberdayakan kaum difabel di Kota Palu. Bantuan ini bisa dimanfaatkan dan kelompok difabel ini ada kegiatan untuk pemberdayaan mereka, untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Itu kami harapkan. Mudah-mudahan kegiatan ini masih berlanjut di tahun berikutnya. Pemerintah Kota Palu berupaya agar bantuan untuk kaum difabel tersebut terus berlanjut. Tidak hanya budidaya ikan nila, penyandang difabel di Rumah Merah Putih juga merintis usaha kuliner, pijat tradisional, serta minuman ringan. Syamsuddin Tobone melaporkan dari Palu.